Tama. Namo Sang Hyang Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sedama yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini Bante tidak langsung membawakan judul Dhamma Desana, karena judulnya terserah Anda. Maksudnya kali ini Bante kasih kesempatan Dhamma Sakaca. Jadi Dhamma Sakaca Dhamma artinya berdiskusi Dhamma. Artinya Anda boleh mengajukan pertanyaan untuk sebagai bahan tanya jawab Dhamma pada hari ini. Karena biasa tanya jawabnya singkat kan, waktunya mepet. Hari ini kita buka kesempatan, jika ada yang mau bertanya silakan. Jadi bebas yang berkaitan dengan agama Buddha. Silakan kita mulai dari yang sebelah kanan dulu, para kaum Budi Utomo. Ada? Jangan segan-segan. Bertanya tidak pakai deposit. Ya. Ada? Izin Bante. Ya. Bapak Ibu, ini kesempatan yang luar biasa ya. Jarang Bante mau lontar pertanyaan untuk umat. Biasanya kan topik dulu. Jadi ini kesempatan bagi umat yang ada keraguan di hati, ada yang unek-unek di pikiran tentang agama Buddha, boleh bertanya. Silakan. Ya, itu belakang satu. Kalau ada yang mau bertanya itu kita berterima kasih gitu. Karena dengan pertanyaan yang bersangkutan mungkin juga jadi pertanyaan kita selama ini gitu loh. Tapi karena malu bertanya ya jalan-jalan gitu. Jadi ada yang bantu bertanya kan terjawab nanti. Silakan. Anumodana Bante. Ya. Saya ingin bertanya. Namanya siapa ya? Oh, nama saya Suwandi Bante. Suwandi, Pak Suwandi, ya. Silakan. Saya ingin bertanya, banyak pandangan orang-orang tentang kalau kita sering membaca parita itu bisa mengikis karma buruk kita. Apakah benar itu Bante? Oh, terima kasih Pak Suwandi. Terima kasih Bante. Pertanyaannya pernah saya dengar juga ada orang bertanya seperti itu pada Bante ya. Tiba-tiba kok belakangan ini ada istilah seperti itu. Apakah dengan membaca parita bisa mengikis kekotoran batin kita? Nah ini. Jadi membaca parita itu tidak untuk mengikis kekotoran batin. Membaca parita itu kan perlindungan. Parita artinya perlindungan. Isi parita itu kan sutta, ya kan? Gata, itu. Jadi itu merupakan dhamma gitu loh. Jadi kita membaca parita itu sebenarnya mengulangi dhamma Sang Buddha. Tapi ada memang khotbah-khotbah singkat yang seperti yang kita baca biasa itu meningkatkan sadda, keyakinan, ya kan? Nah, meningkatkan sadda. Seperti Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, ya, Parita Tisarana, itu kan meningkatkan dan mengukuhkan sadda kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak mengikis kekotoran batin. Yang mengikis kekotoran batin itu 3 itu. Sila, samadhi, panya. Itu yang secara umum ya. Sila mengikis kekotoran batin yang kasar, karena dengan menjalankan sila kita telah memotong keinginan ya. Memotong keinginan kita untuk melanggar sila. Ya kan? Dengan menjaga sila, 5 sila misalnya Anda memotong keinginan, biasa suka mancing ya kan, nah, memotong keinginan itu, keinginan atau keserakahan itu kan kekotoran batin. Anda memotong, ya suka mabuk, narkoba, potong. Dengan menjaga sila, memotong keinginan untuk mabuk dan narkoba. Nah itu sila. Tapi tidak hanya sila saja.
Yang lebih kuat lagi adalah samadhi. Karena samadhi itu menjauhkan diri dari pelanggar sila. Jadi makin lebih mendalam. Jadi ketenangan batin ya, meditasi bisa mencapai ketenangan batin. Kalau batin Anda tenang itu, maka bisa mengendapkan atau menjauhkan diri kita dari kekotoran batin. Nah, ini jadi samadhi mendukung sila juga. Nah, ini. Jadi samadhi katanya memotong kotoran batin yang menengah, yang lebih halus lah. Kalau tadi sila memotong ya ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Kalau samadhi memotong dahan dan batangnya. Nah, kalau panya mengikis dan memotong kotoran batin yang paling mendasar, yaitu mencabut akar-akar kotoran batin sampai kepada keserakan, kebencian, kebodohan, bisa mencabut akar kejahatan, ya kan? Jadi nggak tumbuh lagi gitu. Nah, itu mesti sampai panya. Kalau saya sila samadhi saja, itu kekotoran batin yang halus itu belum hilang, akarnya masih ada. Jadi makanya orang kalau hanya menjalankan sila dan bermeditasi, dia tenang, ya bahagia. Tapi sewaktu-waktu bisa timbul lagi itu dia punya kotoran batin gitu loh. Maka kalau Anda berlatih meditasi hanya samatha saja tidak cukup untuk mengikis kotoran batin yang mendasar. Harus sampai panya. Panya itu salah satunya pengembangan batin dengan vipassana bhavana. Bhavana maya panya. Karena itu bisa mencabut sampai yang paling halus, yaitu kebodohan, keserakan, kebencian, kebodohan. Kebodohan ini yang paling mendasar ini, awija itu kan. Nah, itu yang paling mendasar. Karena ketidaktahuan, kegelapan batin, kebodohan, maka timbullah penciptaan, mencipta karma. Awija pacaya sangkara. Kalau Anda belajar paticca samuppada, di situ. Maka itu belenggu yang paling sulit itulah awija itu. Makanya orang bisa capai arhat kalau sudah bisa memotong belenggu ke 10, yaitu awija. Ya kan? Nah, Sotapanna belum memotong awija yang secara mendasar. Cuma memotong sebagian 3 yang pertama itu kan, pandangan salah tentang ada aku yang kekal, sakaditi kan. Nah, terus memotong keraguan-raguan pada Buddha Dhamma Sangha. Kemudian memotong pandangan salah tentang tadi itu, bahwa upacara bisa mensucikan. Baca parita itu kan ritual-ritual itu kan. Ritual itu tidak bisa mensucikan, itu silabata paramasa. Tidak bisa mengikis kotoran batin atau menjawab pencerahan. Tapi membaca parita itu menambah karma baik. Karma baik pikiran, karma baik ucapan, karma baik badan. Ketika Anda baca parita itu kita kebaktian kan, pikiran kita ingat dhamma, kita menguncarkan dhamma. Tangan kita sikap hormat kepada dhamma, Buddha, Dhamma, Sangha. Jadi itu 3 in 1, ya kan? Karma baiknya. Kusala manokama, kusala wacikama, kusala kayakama. 3 perbuatan baik langsung kita laksanakan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Makanya waktu baca parita sikapnya harus hormat. Ya, dalam puja bakti begini ya, hormat. Jadi itu pikiran, ucapan, badan. Makanya waktu baca parita usahakan pikiran kita mengingat dhamma itu. Jangan lagi baca parita ingat mantan, ya kan? Ya kan? Ingat mau pergi belanja, ingat mau pergi jalan-jalan, ingat nanti habis ini mau makan apa gitu. Oh jangan, itu berarti jadi 2 in 1 tadi. Mulut mengucapkan dhamma, pikiran ingat musangking. Nah, ini apa nih? Ya kan? Jadi tidak komplit. Ya kan? Nah, oke, begitu Pak. Jadi baca parita itu meningkatkan keyakinan dan menambah karma baik, tapi bukan mengikis kekotoran batin. Ya, terima kasih. Lanjut.
Ya, ibu kita. Gantian ya. Nah, ini gitu, enak gitu dari bapak ke ibu. Jadi jangan ketinggalan. Ini nampaknya agak seimbang ini antara yang kelompok Dharma Wanita dengan Budi Utomo kan. Cukup seimbang banyaknya. Namo Buddhaya Bante. Ya. Bante, saya baru ikut, maksudnya baru tuh ini Bante Joko. Wah baru tuh ini aja Joko. Saya baru ikut kebaktian ini. Setiap saya mau meditasi, kenapa selalu ada bayangan yang mengerikan ya? Kenceng sekali loh. Yang hitam-hitam bayangan gitu. Bayangan? Bayangan apa itu? Nggak tahu lah. Pokoknya bayangan gitu, hitam. Hitam? Ibu suka pakai baju hitam sih. Iya betul nih Bante. Ya itu kadang-kadang bisa begitu Bu. Tapi Ibu baru gabung kebaktian berapa lama Bu? Dari Borobudur kurang lebih setengah tahun aja. Oh dari Borobudur? Maksudnya dulu di Borobudur? Bukan, Bante punya Borobudur Iman Bonjol. Pak Tejin, setengah tahun di sana? Kurang lebih lah. Tahu-tahu meninggal pula Bante Jin gitu? Enggak. Baru pindah kemari? Ya belum lama, enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang Bante Jin kan mengatakan lambat tapi cepat, cepat tapi lambat. Artinya lambat ketemu Buddha Dhamma, tapi cepat penghayatan dan pelaksanaannya. Cepat belajar, ya kan? Nah, mending kan ada yang udah cepat ketemu Buddha Dhamma, lambat memahami dan lambat penghayatannya. Ada juga itu seperti itu, udah bertahun-tahun ke wihara tapi kelakuannya masih kayak baru belajar Dhamma. Kelakuannya aku masih seperti yang dulu katanya. Kalau dulu tukang merepet ya sekarang merepet juga gitu. Ya kan? Kalau dulu suka mabuk sekarang mabuk lagi gitu. Jadi belum ada kemajuan itu. Ya kan? Tapi cepat belajar Dhamma, lambat menghayati dan melaksanakannya. Ya itu. Jadi Ibu kalau mau mempelajari meditasi itu kan harus ada dapat satu. Kalau mau belajar meditasi ya, atau penjelasan yang benar tentang metode meditasi yang mau dipraktekkan. Karena metode meditasi kan banyak. Yang samatha itu sampai 40 mata objek ke meditasi kalau samatha bhavana ya. Meditasi ketenangan itu jenis pertama, samatha bhavana. Ada orang bilang samanta pula, samatha. Samanta nanti artinya universe, lain lagi itu. Ya kan? Samanta cakrawalesu kan itu kan. Para dewa di semesta, universe. Samatha bhavana. Nah, itu meditasi ketenangan batin. Kemudian ada vipassana bhavana, meditasi pandangan terang, kebijaksanaan pandangan terang. Ini yang khas Buddhis. Vipassana bhavana itu khas Buddhis. Yang hanya di Buddhis yang ada ini, penemuan Sang Buddha itu. Ini yang bisa mengikis kotoran batin tadi sampai loba dosa moha, sampai awija itu. Sehingga bisa mencapai nibbana. Nah, jadi kalau untuk itu Ibu harus tahu metode apa yang Ibu mau jalani meditasi. Kok hanya di kebaktian ini nggak jelas nih. Meditasi dimulai dengan objeknya masing-masing. Kadang-kadang begitu kan. Nah, ya saya sendiri nggak tahu objeknya apa, hanya objeknya masing-masing. Jadi ya hitam gitu. Bisa juga ada yang merah sesuai warna kesukaannya kali kan begitu. Nah, tapi biasanya memang kalau pikiran udah tenang itu terang gitu loh, ya kan? Nah, kalau udah tenang, artinya kalau baru belajar meditasi memang kita belum bisa mencapai ketenangan, ya tentu masih berkelebat, pikiran ini, pikiran itu, warna ini, warna itu, suara ini, suara itu biasalah, ya, gitu Bu. Jadi nggak usah heran ya. Ya. Kemudian untuk membantu bisa tenang, yaitu jalankan sila. Bhante Cidadamo kan sering menekankan menjalankan sila. Sila ini sangat mendasar. Nah, orang kadang malas menjalankan sila kan. Wah, pai hut ai yong lui ya cilu, ai pai cele hele, ai siu cele hele, yo.
Asyo chu, asyo kim kin chua, asyo chun lah. Ini apalagi Cikgu Ibu kan, ada yang asyo chun lah katanya, ngantarkan arwahnya ke lautan sana, lautan roh katanya. Ada portalnya kali di laut sana ya. Itu kan tradisi, ya kan? Memangnya diantar kemana itu Nela itu ke Imkan? Itu kan neraka pertama kan di laut itu. Kalau lihat Stikar Basutra ya, pintu neraka itu laut itu yang pertama. Ada 3 laut itu. Nah, jadi ini ngantar pakai apa itu mau ke mana itu diantar itu? Makanya di Buddhis nggak ada cara begitu, langsung pelimpahan jasa, lahir lagi ke alam bahagia. Ngapain naik kapal lagi? Langsung aja. Mau ke surga ya surga, ya kan? Mau naik kapal lagi nggak ada tiket gimana itu? Paspornya nggak ada. Jadi itu kadang-kadang. Apalagi ada sekarang patidana main titip aja. Inilah buhawe ya ikia, ya kan? Ikia buka uhawe ya. IC dapat hau kau linglongkun ya. Tapi waktu patidana buhat ya titip saja. Tolong daftarkan sajalah titip ini ya. Kalau misalnya kita yang mati lah, kalau kita yang mati, kita jadi setan lah. Masih jadi setan kan masih penuh loba ya. Ada kan patidana di ITBC, nggak tahu di ITBC bikin nggak patidana kemarin? Ada? Ada. Nah, waktu bikin patidana misalnya dicantumkan namanya. Namanya dicantum kan, mungkin dia masih peta bisa datang. Orang ada undangan kan, ada dicantumkan namanya boleh masuk dong. Nah, dewa penjaga wihara ya silakan masuk, sudah ada paspor, ada tiket kan, ada izin, masuk, namanya tercantum. Tahu-tahu anaknya nggak datang. Wih, anak tetangga saya datang, cucu datang, rame aneh uhau. Kiri kan uhau, cucu saya mana, anak saya mana? Gak ada yang datang, cuma nitip. Gimana kira-kira, bahagia nggak? Ya, padahal itu kuncinya bahagia. Kalau dia pelimpahan jasa itu membuat batinnya bahagia, baru karma baiknya bisa berbuah. Nah, orang jadi setan tuh katanya tidak bahagia, katanya. Loba dia, tercengkram oleh keserakahannya, dicengkram batinnya oleh keserakahan, gak bebas. Nah, pelimpahan jasa ini adalah memberikan kondisi baik, batinnya bisa bahagia, tercerahkan. Bebas ya, oh udahlah keserakan itu lepaskan saja, tinggalkan, kan gitu. Karma baik berbuah bisa lahir ke alam bahagia gitu. Nah ini nggak bahagia dia, berarti pelimpahan jasanya tidak efektif. Orang nitip ya. Tadi dianjurkan lain kali kalau ada patidana jangan main titip. Kalau kamu main titip-titip kan, ingat lain kali kamu pun akan dapat titipan itu. Tunggu dapat titipan ketika kamu sudah game over, ya kan? Ya, karena kamu anakmu nanti melihat, oh bapak mama tapi coba patidana yang titip ya tadi tuh mama papa aku isinya mau cawan kan loknya lo, cawan mama papa kai lo, titip udah lo, ben khang khoi lah titip biasanya lah, oh bantai ki lam king udah. Makanya saya bantai tolong pelimpahan jasa nih. Keliru ini, saya aja nggak kenal nenekmu, akongmu kok. Yang kenal itu ente, bukan Bante, kan? Ente yang kenal wajah akongmu, amamu yang utang budi itu kan kamu, ya kan? Bukan Bante, Bante pun 4. Lu ama akong ya 4 lewihara, ya kan? Bante pun 4 lah, ibu 4 Bante lah. Artinya kuan siang ini, bayangkan ini, tak bisa, ya kan? Nah makanya kalau pelimpahan jasa yang berhubungan karma yang bisa. Jadi bante-bante ini sebenarnya adalah ladangnya, ya kan? Ladang. Anda datang berbuat baik berarti memberdana-makan pada bante berarti menanam bibit kebaikan, kan begitu. Nah ada jasa kebaikan inilah Anda bisa limpahkan kepada orang tua leluhur Anda. Bukan bante yang melimpahkan, bante cuma menuntun pelimpahan jasanya. Bukan Bante yang melimpahan jasa. Ini sering orang kata, Bante tolong pelimpahan jasa untuk akong saya. Akongmu siapa ya? Ya kan? Bukan gak mau, gak bisa. Yang bisa itu yang ada hubungan karma. Ya, begitu.
Tadi Ibu siapa tadi namanya? Hah? Ibu Ami? Iya. Oh iya. Oh sekali, baru sekali. Tak kira berkali-kali. Siapa tahu kedua kali nampak putih. Nanti ketiga kali nampak kuning, ya kan? Golkar. Kampanye ini. Nanti PDIP. Penurunan daya ingat parah. Dulu ya, sekarang agak lumayan dah. Makan vitamin. Itulah tua adalah duka. Maka kalau udah tua baru mau berlatih susah. Lagi muda-muda belajar. Kita lau dah boleh latihan hangko dah. Ya memang ini yang dikhawatirkan Ibu Ami ini ada betulnya juga. Tadi ada orang-orang tertentu yang masih ada yen chin cai chu. Yen chin cai chu itu apa namanya? Penagih hutang karma. Tapi biasanya makhluk halus. Ya kan? Kalau yang kasar ada juga preman gitu loh. Lu bangun rumah dia datang minta duit ya kan. Kasihlah aman, nggak dikasih dilempari batu. Nah, dan ini nggak kelihatan, perlu juga dikasih. Caranya ya pelimpahan jasa untuk yen chin cai chu. Jadi bagi yang mau latihan meditasi itu perlu berdana, itu makanya dana sila bawana. Berdana, berbuat baik terus pelimpahan jasa untuk orang tua, leluhur dan yen chin cai chu. Yen chin cai chu itu ya mungkin dulu kita ada bunuh ini, bunuh itu, ya kan? Atau bunuh siapa gitu doh. Bunuh orang, bisa juga bunuh mantan yang berkhianat. Ada? Mungkin jadi. Membunuh, itu kan banyak orang yang bisa dibunuh kan. Kalau orang punya kebencian toh, kita kan punya loba dosa moha. Ya mungkin di kehidupan ini sudah sadar kita jalankan sila. Tapi kehidupan lampau kita sudah membunuh. Yang sudah kita bunuh itu mungkin dendam, kemungkinan besar ya, karena dia mungkin juga sama orang makhluk biasa masih punya kebencian, kemarahan, dendam kan. Nah kalau dia matinya dengan dendam, dengan keserakahan dan dendam jadi setan, dia mencari itu. Siapa ini nih mau cari, mau balas. Bisa ribuan tahun pun datang cari loh. Nah makanya sebaiknya memang dana, terus jangan lupa limpah jasa untuk yen chin cai chu, makhluk penagih hutang karma. Karena begitu kita mau meditasi, dia kalau selama ini ngikuti kita itu, cari kesempatan. Kalau lagi sial lah, jadi penyakit tuh, cancer lah, tumor lah, ya kista lah, miom lah, macam-macam itu yang aneh-aneh. Tapi selama karma baikmu ada, dia nggak bisa serang. Ya, tetap simkin dulu, ya, toikin dulu. Nah, ada juga seperti itu. Maka kita bayar dulu hutang kita dengan tulus, dengan permohonan maaf. Mungkin kita salah, limpahkan terus ya. Nah, dengan demikian ada berdana dan pelimpahan jasa. Ya, utang sudah mulai dicicil, mudah-mudahan nggak digebukin dia kan. Kalau utang nggak cicil kan dia mau gebuk ini, nggak bayar besok lusa ya kan. Tarsok nggak bayar nih, lama-lama ditimpu ya gitu. Kalau baiknya begitu, apalagi debt collector di Jakarta ya kan, wah bahaya. Di Medan nggak tahu lah, di Jakarta ada itu profesi debt collector, sini ada kolektor ya kan. Ya perusahaan kan biasa ada kolektornya, seperti to xiao mah ya kan, xiu xiao yang xiu belai mau to xiao lo, to be to lah mah kêu peng lại dia lo, ya kan. Nah begitu. Tapi ada mantan murid saya satu jadi kolektor. Orang lain nggak mampu dia bisa itu. Dia pakai ancaman dia. Kalau tinju ya sama-sama punya tinju kan. Dia ancam apa? Kalau dia yang Buddha ingat hukum karma dia bilang. Lu nggak bayar, lu harus bayar, ini kena karmanya kau katanya. Gitu. Kalau yang agama tetangga nanti kau kena ajab di kubur katanya kan. Siksa kubur ya. Jadi tiap hari ngomong gitu kan orang
takut juga. Lama-lama bayar. Yang nggak mau bayar, jadi akhirnya bayar itu. Takut itu. Ya itu kolektor, itu masih mending kan, cuma pakai kata-kata. Kalau yang kasar main gebuk, ya kan. Nah kalau yang sudah yen cincai cu ini ada yang juga dendamnya besar, bisa mau apa. Nah pernah ada satu kisah ini ya, kisah nyata ini. Terjadi di Taiwan. Bante dengar dari saksi mata yang langsung menyaksikan. Karena dia jadi suhu waktu itu di Taiwan, tapi udah lepas. Pulang ke Medan cerita. Ada seorang biksuni gitu ya. Biksuni ini suatu hari keluar dari wihara ke pasar, entah belanja, entah apa gitu. Pulang-pulangnya sampai wihara kesurupan dia. Oh, kan aneh kan? Di wihara bisa kesurupan. Jangan dikira di wihara nggak bisa kesurupan. Bisa. Kenapa? Ya kalau hutang karma itu berat. Padahal biksuni loh ya. Kok bisa ya? Nah kalau jari Anda ada luka, dicelupkan ke racun, masuk racun itu. Artinya kalau Anda tidak punya luka, Anda tidak salah, ya tidak bisa kena gitu loh. Tapi kalau Anda punya hutang karma yang berat, bisa. Ngikut itu setannya sampai di wihara kesurupan. Datang suhu satu wihara datang langsung baca tapeco, kan? Tambah ngamuk itu setan itu. Kan baca tapeco mengusir dia kan? Loh, saya nggak salah, yang salah ini. Kok kalian malah membela penjahat? Kira-kira gitu. Ngomong ngamuk dia itu setannya. Nah, tapi karena suhunya nggak nampak kan. Terus ada satu suhu yang datang, yang ngerti. Jangan dulu, berhenti dulu. Maisi soaliam. Nah, berhenti. Ya tanya baik-baik. Kamu siapa? Dia jawab dia. Nggak ngamuk-ngamuk. Saya adalah temannya yang bersangkutan ini. Jadi kenapa kau masuk ke badan dia? Saya mau balas dendam. Kenapa? 2000 tahun lalu dia ini teman baik saya. Ada utang sama saya. Tapi dia nggak mau bayar. Satu hari dia bikin janji dengan saya. Mau bicara hal penting. Ketemuan yuk. Ketemuannya di tepi laut, di tebing. Bawahnya ombak besar, karang lah. Nah begitu dia ngomong-ngomong, dia nggak hati-hati, didorong sama temannya itu jatuh ke laut, mati dia. Mati dia dendam, jadi setan dia. Tapi kawannya ini sudah pindah ke tempat lain, dia cari-cari nggak ketemu. Sampai 2000 tahun baru ketemu ini. Noceng ini dia bawa tuhan dia. Maka kina jawa Yusuf ilah, utang nyawa bayar nyawa katanya. Gitu tuh Pak, 2000 tahun loh. Nah, bayangkan itu. Jadi padahal sudah jadi biksuni, artinya kepikirnya aman kan. Jadi biksuni sudah dilindungi oleh sila. Iya tapi lu dilindungi oleh sila saat ini, dulu lu melanggar sila. Ya kan? Sila yang berat, bunuh orang. Kawanmu yang baik sama kamu itu belakang bunuh. Nah jadi ngotot dia. Nah, suhu bilang, tapi itu biksuni dia wah, berarti itu sejam mau nihut dia thot dia. Lu kalau paksi ya lu jak cuy ya, lu tinggi ya, wah bocap yang. Penting wah siusip ya baru puas, kira-kira gitu. Namanya udah emosi ya kan? Kalau udah emosi ya begitu ya. Udah ngamuk bener, kalau udah namanya udah ngamuk betul kan, udah dendam betul. Jadi cara berpikirnya tidak seperti orang yang waras, ya kan begitu kan? Ngenge ai hamil lo, paksa ya ai siusip lo. Jadi si suhu kayak kong keng, kong lah, kong dama, kong liu lah, kong kau ku liao cuan ya mah, ya. Oke lah, wah kalau kong leci ya mah, wah halu dua alternatif. Nomor satu, walang cau tu halu, tapi lu mai song ti ya lah. Cau tu lu susi alam bahagia. Nomor dua nasi lumai, karena dia berkeras kan. Kalau lumai orang terpaksa tiap cu hantam lu, gitu. Jadi akhirnya kan dia udah lama-lama oke lah, dia pun udah mulai agak reda kemarahannya kan, namanya sudah dialog kan. Maka kalau orang lagi ngamuk itu biar dia dulu ngomel dulu.
hui tuk ti tua sih ya, hui ki liam sing, iking liam liao kan, baru. Namanya hui ti tua lu ada, lu lam sih pun tuh tambah ngamuk dia. Sabar. Jadi kalau bapak-bapak di rumah, lu cuy, kami ya, jadi nyonya, lu nyonya lagi hui tuk tua sih ya, lu sabar cek, ya kan? Kayak meletup dia kan, iya jual kihat lo dia mah, bahan bakar hakim kan, baru bamban kong. Begitu juga sebaliknya ibu-ibu, kalau suamimu lagi apa ya marah, muka kayak raksasa, ya kan gitu kan, orang marah kayak raksasa mukanya, kalian jangan ngamuk dulu, biarkan dulu, sabar, gitu. Jadi siulun lo, jalur amik kata tun lun tan kim tun kan. Nah, karena itu kalau lu hui tu, lu pun hui tu, siu hilang lu cu, lu kaya puasi ada lu, siu, dia anak menderita lu, bapak mama perang, anak menderita mengungsi kemana gitu loh. Nah, itu akhirnya si biksu ni, si setan tadi mau terima, karena ikat reda lo, kau cuan juga lah. Karena datang boleh agak bisa berpikir dia, kan gitu. Baiklah, tapi wa ai chi de bikuni yang tak keng hawa si cap kau je dia. Ikagi pun si tak keng hawa lo, sang keng hawa lo. Tan si cap kau je ho se liao, kali suhu je le wihara suhu kala ai chau tu hawa lo, pelimpahan jasa atau si alam bahagia lo. Oke lah, esu kamu. Oh tak inulah. Apa jaminannya yo? Saya jaminannya, kata si suhu. Baiklah, barulah pergi dia. Si biksu ini bangun, ada apa? Dia bingung dia, nggak ngerti dia. Dia bikin dosa dia nggak tahu. Suhu nggak bilang dia mau dicekek mati, nanti takut dia kan. Dia bilang itu tadi lu yan cincai cu, ini ceng ni lah ya, wai like kalau tu xiao yang, ai lu si cap kau di tak king hoi sang king hoi lu. Dia nggak bilang dia mau cabut nyawa dia lah. Kalau dibilang gitu nanti dia kan ketakutan, ya kan? Begitu taking kan sambil gemetar nanti kan. Jadi dia bilang gitu. Jadi si cap kau di taking hoi, dia baru kalau semua pelimpahan jasa baru aman. Coba itu. Makanya kau nggak colang cai si ya kan? Karena kita lupa yang masa lalu, nggak bisa melihat, maka beranilah semua bikin apa-apa. Cokui itu sini ya cai lo, maka yang ambil lo, tahu jadi setan itu apa sebab, tahu jadi dewa apa sebab, tahu dia. Manusia kan tidak tahu, lupa. Sudah pakai casing baru dia, ya kan? Sudah pakai handphone baru, ya kan? Walaupun memorinya kartunya masih sama gitu, tapi kan tersimpan itu, nggak bisa diakses, kecuali lu capai jana 4. Meditasi jana 4 ya baru eki lo. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak bisa mengingat yang lampau pun Sang Buddha udah bilang, ya kan? Itu pelimpahan jasa. Itu salah satu cara untuk bayar utang. Jadi jatuh tempo lu sampai heng-hengnya lu. Karma burukmu belum masa, cepat kau bayar dulu sehingga aman. Nanti mau meditasi pun sudah aman. Dana, sila baru bawana. Itu 10 dasa kirya punya dasa punya kirya watu. 10 macam kebajikan yang perlu dipupuk sebagai umat siswa Sang Buddha. Dana, sila, bawana, apa, cayana, weya, waca, pati, dana, patanumodana, ya kan? Terus apa lagi? Dhamma sawana, dhamma de sana, diti jugama. Ini dhamma sawana, dhamma de sana hari ini. Diti jugama itu berpandangan benar. Dasa punya kirya watu. 10 macam kebajikan yang perlu dipupuk, ya kan? Yang pertama, kedua, ketiga itu dana, sila, bawana. Jadi enggak semua orang boleh langsung meditasi. Apalagi pergi retreat, ya. Kalau mau pergi retreat itu mestinya orang yang tidak lagi stres berat. Orang lagi stres berat
itu tidak boleh ikut meditasi rame-rame punya. Dia harus bimbingan khusus. Kalau enggak nanti enggak terbimbing dengan baik, meledak nanti di sana, di lapangan. Bisa. Itu dulu ada waktu Bante Jin bimbing meditasi di Sidikalang, kan pernah ada juga satu yogi, baru putus cinta dia, anak gadis, ya. Selian aja. Tadi pergi sana mau menenangkan diri, gitu. Ya kan? Nah, tapi hati belum bisa terima. Nah ini masalah itu. Tadi sama meditasi dia tekan begitu. Nah, namanya dia bukan pandai vipassana, itu taunya masih samata, menenangkan. Tapi itu membara kayak api dalam sekam kan, kayak gunung Merapi lah. Ditekan, ditutup, lama-lama kan meledak ya. Tiba-tiba hari keempat, kelima menjerit dia. Menjerit ya, berteriak dia. Nah itu, histeris gitu kan. Nah itu. Jadi yang kayak gitu itu bagus bimbingan khusus. Jangan pas retreat. Dan juga ada yang lagi bermasalah, ada yen cincai cuma lagi hutang ngikuti, ya kan? Itu nggak bisa retreat. Itu harus diselesaikan dulu. Nggak boleh ya. Nanti sisanya mengganggu orang lain. Jadi bukan semua orang boleh retreat. Tapi semua orang yang dalam keadaan sehat bisa meditasi, kan gitu. Oke? Nah, lanjut. Izin Bante, ada pertanyaan dari umat yang nonton YouTube. Dalam live ini? Iya live Bante. Waduh. Ya silakan. Dalam ajaran agama Buddha kan ada Pancasila Buddhis, di mana diantaranya adalah menghindari pembunuhan. Bagaimana jika kita yang sedang menjalankan usaha budidaya tambak, contohnya tambak ikan atau udang atau makhluk hidup sejenisnya. Kita berbisnis ikan, udang, kepiting dan sebagainya. Bagaimana pandangan Bante tentang ini? Apakah boleh? Karena kita tahu hewan-hewan ini untuk dikonsumsi. Terima kasih. Maaf ya, saya kok kurang jelas sebetulnya. Bisa lebih dekat sedikit ngomongnya biar nangkap saya. Suaranya agak kurang jelas tadi. Pak, itu. Ya. Coba tolong disingkat pertanyaannya gitu. Nah, di sini aja tanya biar lebih jelas. Coba diulangi, tolong. Pertanyaannya, dalam agama Buddha kan ada Pancasila Buddhis, Bante. Di antaranya menghindari pembunuhan makhluk hidup. Bagaimana jika kita sedang menjalankan usaha budidaya tambak? Bagaimana pandangan Bante tentang hal ini? Apakah boleh? Karena kita tahu hewan-hewan ini untuk dikonsumsi. Terima kasih. Jual alat? Alat mana? Budidaya tambak Bante. Oh, Tambak ikan. tambak. Ya. Oh, ya sudah jelas itu tidak boleh. Tapi Bante nggak bisa kasih kamu pekerjaan lain ya. Suruh beralih ke bisnis lain lah. Karena tambak itu juga sebenarnya merusak lingkungan. Tambak yang sudah 2 tahun sudah nggak bisa dipakai. Hanya 2 tahun itu tanahnya rusak itu. Nah, karena itu kan pemaksaan. Biasanya orang tambak kan mau cepat hasil kan dikasih makan, dikasih pakan yang apa ya, itu bisa merusak ekosistem. Saya dengar begitu. Saya tambak udang, ya kan, hanya 2 tahun di tanahnya bisa. Habis itu nanti banyak banyak itunya, apa namanya, penyakitnya. Nah, udangnya pun banyak penyakit itu, jadi gagal. Hanya bisa 2 tahun. Kalau menurut pandangan Buddhis, kalau di Pancasila itu tidak ada bicara soal jualan ya, tapi di dalam Jalan Mulia Unsur 8 kan ada bermata pencaharian yang benar, ya kan? Sama ajiwa. Mata pencaharian benar itu antara lain menghindari berdagang makhluk hidup.
Apalagi makhluk hidup yang akan dipotong. Jadi itu harus dihindari. Karena kita tahu itu bakal dipotong atau dibunuh. Jadi kita ikut terlibat di dalam siklus pembunuhan itu. Nah itu termasuk mata pencarian harus dihindari. Tapi saya belum bisa meninggalkan pekerjaan ini, Bante, gimana? Ya harus bertekad. Ya kan? Mau meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju yang baik kan menyeberang. Ya kan? Kalau di Buddhis namanya menyeberang. Menyeberang dari pantai penderitaan menuju pantai bahagia. Menyeberang dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang baik. Itu butuh tekad. Ya kan? Dan daya upaya yang benar, terus menerus. Apa yang kita upayakan itu harus terus menerus kita upayakan. Jangan bilang bewa coba hang bea, tuh ciri cetolo katanya kan gitu kan. Itu berarti memang berat. Karena kalau misalnya bikin tambak atau jual ternak itu biasanya hasilnya lumayan kan, itu besar. Apalagi yang kalau yang punya kapal ikan, nangkap ikan ya. Oh itu lebih sekali nangkap ikan berapa ton itu. Berapa nyawa, ya kan? Nah, itu bayarnya gimana, Bante? Yang sudah jelas, bayarnya repot. Ya, repot bayarnya itu. Berapa nyawa itu Anda berutang? Maka untuk itu Anda harus berbuat. Kalau bantuan pertamanya bagaimana? Karena belum bisa beralih ke bisnis lain. Bantuan pertama Anda harus melakukan kebajikan besar yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu dulu kalau Anda belum bisa meninggalkan itu. Tapi Anda harus bertekad juga untuk beralih ke usaha yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena karmanya kan kita yang bayar nanti, bukan orang lain, ya kan? Nah kalau anak-anaknya ikut menikmati, ya nanti kena juga gitu loh, ya kan? Ada terimbas itu. Karena itu makanya. Jadi bermata pencahayaan benar termasuk juga di dalam Manggala Sutta ada namanya bekerja bebas dari cela adalah berkah utama. Atau bekerja bebas dari pertentangan. Tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak bertentangan dengan hukum negara, tidak bertentangan dengan hukum adat setempat, ya. Itu berkah utama. Nah kalau itu melanggar sila pertama juga kan, pembunuhan kan gitu, dan melanggar juga mata pencahayaan benar kan gitu. Nah, juga melanggar Manggala Sutta tadi, ya kan gitu. Jadi harus kita bayar nantinya itu. Jadi kalau saran Bante sih, pertama-tama lakukanlah kebajikan yang besar yang membawa manfaat bagi orang banyak, sehingga nanti karma baik Anda juga besar. Istilahnya karma buruknya baik besar, tapi karma baik juga besar, minimal untuk mengimbangi dulu, ya, mengimbangi dulu, ta cing cing lah, ya. Salah satunya gimana caranya? Berdana pembangunan wihara, karena wihara itu untuk kepentingan manusia dan dewa juga, kepentingan orang banyak, dan bisa bertahan lama itu karma baik. Kalau kamu bekerja nangkap ikan atau dia bikin tambak bertahun-tahun, nah wihara kan juga bermanfaat bertahun-tahun, kayak gitu. Nah ini namanya tawaradana. Dan kalau bisa secepatnya meninggalkan mata pencarian yang tidak baik, karena nanti kita yang kena itu. Kalau anak istri Anda ikut setuju mendukung, ya ikut kena nantinya gitu loh. Cuma kalau saya harus beralih, Bante kasihlah saya kerjaan. Ada sih. Mau enggak jadi samanera? Bante, janganlah. Ya lu tanya pekerjaan sama Bante ya. Itu lowongan pekerjaan yang paling mulia menurut Bante kan. Jadi samanera, jadi biku. Kan gitu. Ya jadi anak istri enggak usah makan ya. Ya kasih warisan gitu loh. Ya kan, hasil tambak udah banyak kasih warisan. Nah Anda cuci tangan, ya kan? Bela Bante, maka itu jangan tanya Bante kerjaannya. Bante cuma kasih solusinya
Tadi itu, usahakan Anda segera bisa menyeberang, mengganti bisnis Anda ke yang sesuai. Entah tanam sawit kah, tanam karet kah, tanam cabai kah, kan menghasilkan juga banyak kan, perkebunan, ya kan. Tanam apa lagi, vanili, itu luar biasa kan, vanili. Apa lagi, banyak yang bisa itu, yang hortikultura katanya, itu kan bermanfaat. Selain memberi oksigen, juga memberikan vitamin, sayuran, buah dan sebagainya. Misalnya gitu. Kalau sawit sekarang agak repot, katanya bisa merusak lingkungan. Gitu. Ya ganti yang lain, kan ada banyak, ya kan? Nah, kira-kira begitulah. Ya. Silakan. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke. Banyak ini pertanyaannya. Siap ya, sampai setengah 12, bantinya nanti nunggu pula ini. Kalau tempat banti makanya setengah 12, sini kan jam 11 ya kan. Satu pertanyaan lagi lah, silakan. Baik. Namo Buddhaya Bante. Mana ini orangnya? Perkenalkan, nama saya Jaya Bante. Oh, gak kelihatan orangnya. Berdiri Pak, silakan. Iya. Saya ingin bertanya perihal sama seperti yang baru Bante jelaskan juga mengenai pelanggaran sila pertama, yaitu melakukan pembunuhan. Dalam kegiatan sehari-hari kita kan banyak aktivitas ya Bante, seperti menyapu, berjalan gitu ya Bante ya. Tentunya pasti bisa melukai makhluk-makhluk kecil seperti semut maupun yang lainnya. Nah, kalau kita terlalu takut Bante untuk melakukan hal itu sehingga takut melanggar sila pertama itu, tentunya kita repot sendiri ya Bante ya. Mohon bimbingannya Bante mengenai pelanggaran sila pertama ini Bante. Terima kasih. Iya. Ini sakit takutnya semut enggak berani ya. Tadi tambak dibikin terus ya kan. Agak ekstrim ini dua nih. Satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri ini. Saking takut mijak semut, gimana ya Bante ya? Pasti kadang kalau kita tidak sengaja kan tidak apa-apa. Dan kita nomor sila pertama itu kan, saya bertekad melatih diri untuk menghindari. Kadang-kadang tidak terhindari itu Pak. Yang bisa kita hindari kita upayakan. Kalau yang sudah tidak bisa kita hindari, misalnya kalau kita masak ya, masak air, masak sayur, pasti ada kuman yang mati itu. Belum lagi kalau cacingan, ya kan? Minum obat cacing, mati cacingnya. Tapi kalau cacingnya nggak dimatikan, kita pelihara, kita yang mati. Terpaksa itu. Kalau kita sakit, ya kan? Misalnya ada corona, kan ada virusnya. Kita vaksin atau makan obat, mati virusnya. Pembunuhan nggak Bante? Pembunuhan. Tapi terpaksa apa boleh buat? Kalau dibiarkan, bunuh diri namanya. Lebih berat mana? Bunuh diri dong, ya kan? Nah, jadi kalau yang semut-semut tadi, memang ada juga praktek-praktek pertapa yang ekstrim juga ya. Saking takutnya itu untuk membunuh sampai pakai masker dia. Jangan terhisap kuman, karena kalau kuman terhisap ke dalam kena antibodi mati dia katanya. Jadi sebelum kita sekarang musim masker, di India itu sudah ada yang pakai masker itu. Orang aliran Jaina itu ya, sampai sekarang ada itu aliran Jaina. Dia ada 2 sekte itu. Satu sekte pakai masker, tutup semua rapi pakaiannya. Kemana-mana bawa apa? Sapu. Jadi saking takutnya nginjak binatang dia sapu dulu. Disapu, jalan disapu, dia jalan. Nah, itu Pak, repot tuh kan. Nah, satu sektenya lagi yang petapa telanjang. Ada 2 petapa telanjang yang Bante tahu di India saat ini masih ada. Satu ada sekte aliran Jaina, satu lagi Nagasadu. Nagasadu itu pengikut pertapa Siwa Bhairawa. Nah, itu pengikut Siwa, pemuja Siwa. Tinggalnya di gunung-gunung itu. Tapi kalau setiap bulan 1 musim dingin, mereka mandi ke sungai itu.
namanya Kumbha Mela, Festival Kumbha Mela. Setiap 12 tahun ada namanya Maha Kumbha Mela. Maha Kumbha Mela itu kemarin pas corona itu, 10 juta orang pergi mandi ke sungai kan, sampai meledak itu corona di India kan. Nah, cuma India itu termasuk kayak Tiongkok, mereka punya tradisi Ayurvedik, pengobatan tradisional yang sudah 5.000 tahun gitu. Maka mereka juga ada ramuan-ramuan dan juga jamu-jamuan yang bisa cepat untuk mengatasi itu. Nah, tadi kembali ke tadi masalah pertapa yang saking hati-hatinya. Jadi kalau Bapak takut sekali, nanti kemana-mana ya boleh bawa sapu. Apa ya gitu. Janganlah ya. Pokoknya Bapak kalau jalan, waktu jalan itu perhatiannya jangan lihat sana sini saja, lihat juga ke bawah. Kalau biku pindah patah itu kan selalu lihat ke bawah itu. Bukan lihat ada duit yang jatuh enggak, bukan. Kalau ada ya syukuri, bisa didanakan ke wihara. Ya karena kalau sudah jatuh di jalan nggak ada apanya, nggak tahu punya siapa, itu diambil nggak melanggar. Itu kan artinya sudah sama dengan barang yang dibuang. Tapi kalau ada dompetnya, lihat dulu KTP-nya siapa, kembalikan. Itu namanya berbuat baik, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ada uang jatuh atau barang jatuh, nggak ada namanya, nggak ada siapa pemiliknya, itu nggak apa-apa, didanakan ke wihara saja gitu loh. Kotak dana kan ada, bisa. Itu tidak melanggar. Ya, jadi kalau biku sangga kalau pindah patah atau jalan itu selalu pandangan ke bawah, ya kan? Supaya apa? Lihat ada binatang enggak, jangan sampai kepijak, ya kan gitu. Selain binatang apalagi lobang, jangan keceblos. Kadang-kadang pagi pindah patah ada oleh-oleh, kue kek ya, cebuk-cebuk kek. Kue selamat pagi. Ada itu, makanya karena ada peliharaan mopi, ya, tetangga punya mopi banyak. Ya, sering di tengah jalan itu hati-hati Anda dapat kue kek. Ya. Cacaki itu tak tuh kek. Ya, jadi makanya harus lihat ke bawah juga. Sehingga menghindari, namanya itu berusaha kan itu kan. Saya bertekad melatih diri berusaha menghindari pembunuhan gitu Pak. Kalau nggak sengaja ya apa boleh buat, itu nggak ada niat, nggak ada cetana. Kalau tidak ada cetana, tidak disengaja, berarti tidak karma buruk gitu loh, tidak termasuk pembunuhan. Karena syaratnya melanggar sila itu kan ada cetana. Kalau Anda tidak punya cetana berarti tidak melanggar gitu loh. Intinya di situ. Ya Pak ya. Tapi jangan sengaja pura-pura tidak lihat. Sudah nampak di situ banyak semut gitu kan. Aku pura-pura tidak, aku tidak mau lihat lah. Jadi enggak, itu bukan tidak sengaja, sengaja itu. Sengaja tidak melihat supaya kepijak, dosa. Ya kan? Nah begitu. Sekian ya, gitu ya. Saya kira cukup sekian. Oke, karena waktu juga kita harus sampai di sini. Saya kira cukup. Selanjutnya, Bante sudah boleh keluar ya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.